Setelah konflik sengit dengan Jepang, wilayah selatan kerajaan Joseon porak-poranda. Di sisi lain, wilayah utara yang berbatasan langsung dengan daratan Manchuria dan Sungai Annok dilanda kecemasan. Di sanalah suku Jurchen yang disebut Songjojin atau orang yang terbuang mulai bergerak. Mereka adalah rakyat Jurchen yang telah lama menetap di Joseon, namun tak diterima sebagai bagian dari bangsa manapun. Bukan Joseon, bukan pula dari Jurchen. Mereka hidup terasing. Cerita berlanjut pada seorang anak perempuan yang sedang memasuki gua gelap sambil menenteng obor kecil. Langkahnya pelan hingga ia berhenti tepat di depan sebuah altar dewa pelindung yang telah lama terbengkalai dan ditelan waktu. Di tengah sunyi dan dinginnya udara di gua itu, matanya menangkap relief di dinding gua, seekor rusa yang tengah memakan tanaman atau yang disebut sebagai sangsacho yang merupakan tanaman kebangkitan. Dari sana, alur bergeser ke sebuah hutan yang sunyi. Seekor rusa terlihat sedang minum di tepi aliran sungai kecil. Setelahnya, hewan itu berjalan mendekati tanaman ungu mencolok yang tumbuh di bawah rimbun dedaunan. Ia pun memakannya. Namun hanya dalam hitungan detik tubuhnya mulai kejang. Ia tumbang lalu tewas seketika. Tapi anehnya, tak lama kemudian rusa itu bangkit kembali dengan mata kosong dan tubuh kaku. Dan iya, rusa itu telah berubah menjadi makhluk hidup yang mati atau yang kita kenal sebagai zombie. Di saat rusa zombie itu berjalan di antara semak, tiba-tiba ada yang bergerak. Ada sesuatu di baliknya. Merasa terganggu, rusa itu langsung menyerang. Tapi sebelum sempat melukai apapun, tiba-tiba dari arah lain seekor harimau liar menerkamnya dengan brutal dan menghabisinya dalam satu gerakan. Kembali ke dalam gua, kali ini harimau sedang makan rusa. Lalu muncullah identitas anak perempuan. Dia adalah Asin. Matanya menatap dinding gua, tepat ke arah sebuah tulisan kuno yang tertulis jelas. Tulisannya berbunyi, tanaman ini dapat membangkitkan orang mati, tapi ada harga yang harus dibayar. Kemudian cerita beralih ke wilayah perbatasan Pyeongsagan, yaitu sebuah daerah yang memisahkan wilayah utara Joseon dengan tanah liar yang dikuasai oleh suku-suku Jurchen. Dua orang pengawal Joseon yang sedang berpatroli tiba-tiba mendengar suara menggelegar, mirip auman harimau, dari balik pepohonan di luar pagar penjagaan. Tanpa ragu, mereka segera menyelidiki. Namun di tengah perjalanan, mereka justru menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuh-tubuh manusia tergeletak tak bernyawa, dicabik dan tercabik. Dengan luka yang tak wajar, terlihat seperti amukan binatang buas ketimbang senjata manusia. Tak berselang lama, dari atas benteng terlihat rombongan pengawal berkuda melesat keluar dalam keadaan siaga. Di sisi lain, ada warga lokal yang menyebarkan rumor yang tengah beredar. Sekelompok warga Jurchen dibantai ketika sedang mencari gingseng liar di hutan terlarang. Pembantaian itu katanya dilakukan oleh makhluk buas yang konon telah menguasai wilayah tersebut. Ketika pasukan pengawal tiba di lokasi kejadian, pemimpinnya yang bernama Jenderal Min Chae-rok turun dari kudanya dan memeriksa mayat yang berserakan. Min Chae-rok mengambil keputusan cepat. Ia segera menuju desa perbatasan untuk meredam potensi perang. Sementara itu di desa perbatasan, di mana tempat kaum terbuang bermukim, terlihat seorang pria bernama Tahap. Ia tengah menyembelih dan membersihkan seekor babi untuk disajikan kepada seorang wanita bangsawan dari Joseon. Saat daging itu jatuh ke tanah dan Tahap hendak membantu pelayannya mengangkatnya, sang bangsawan justru meludahi Tahap. Ia merasa terhina jika orang seperti Tahap menyentuh kain miliknya. Namun, alih-alih marah, Tahap mengambil potongan daging itu dan memanggil warga lain dari komunitas Songjojin dan mereka berkumpul, memasak, dan makan bersama. Momen kecil ini yang terasa hangat namun sangat menyedihkan. Tak lama kemudian, Asin datang dengan sepatu penuh lumpur. Melihat itu, Tahap yang tak lain adalah ayahnya langsung tahu putrinya baru saja pergi ke pegunungan Pyeongsagan. Ia murka karena kawasan itu dianggap terlarang. Ia berkata bahwa Tahap sendiri yang pernah bercerita. Para petinggi Joseon sengaja menyebar rumor tentang makhluk buas di Pyeongsagan agar tak ada yang berani masuk, dan dengan itu mereka bisa menguasai semua gingseng liar di sana. 엄마 저렇게 죽게 놔둘 거예요? 폐사군의 산삼은 죽은 산 모르겠지만 이상한 불을 봤어요. 국시당이 남아있을 리 없다.
제 눈으로 확실히 봤죠. Asin tak bicara tanpa alasan, ia bersikeras bahwa tanaman itu bukan sembarang ginseng. Asin yakin jika tanaman itu benar adanya, maka ia akan menyelamatkan ibunya yang sakit parah. Namun Tahap menolak keras dengan nada tegas. Ia takut Asin menggali terlalu dalam pada rahasia yang sangat berbahaya. Sayangnya perbicaraan Asin dan Tahap harus terhenti karena Jenderal Mincerok tiba di desa perbatasan. Kedatangannya bukan tanpa alasan. Ia ingin bertemu langsung dengan Tahap, pemimpin komunitas Yongjoyin, di mana gubuk sederhana milik Tahap. Pertemuan berlangsung formal namun terasa tegang. Sebagai bentuk penghormatan, Tahap menyerahkan upeti berupa kerajinan tangan buatan warga desa. Mincerok menerimanya tanpa banyak basa-basi. Ia memerintahkan Tahap untuk menyebarkan suatu versi cerita kepada warga Paijowi bahwa ke-15 orang itu tewas akibat serangan harimau liar. Lalu, setibanya di markas militer, seorang pengawal melapor bahwa seluruh jenazah dari pegunungan Pyeongsagun telah dibawa ke sana. Mincerok segera memeriksa tubuh-tubuh itu satu persatu. Pengawal itu menjelaskan bahwa luka-luka yang terlihat memang tampak seperti gigitan hewan buas. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut, luka-luka itu muncul setelah para korban tewas, yang artinya mereka dibunuh oleh manusia, lalu baru dilukai agar terlihat seperti korban binatang. Ia menyebut nama pemimpin legendaris mereka, yaitu Ai Dagan, sosok yang dulu berhasil menyatukan seluruh suku Jurchen di bawah panji kekuatan dan balas dendam. 이 나가니 자신의 밑으로 여진 쪽을 결. Mincerok dan pihak istana memilih untuk menutupi kasus pembantaian di Gunung Pyeongsagun dengan menyebarkan narasi bahwa para korban tewas akibat serangan harimau liar. Dari sana, Mincerok beranjak menuju kediaman salah satu komisaris militer dari klan Haewoncho. Setelah dipersilahkan masuk, ia melangkah ke ruangan yang dihiasi berbagai ornamen dan senjata tradisional. Sejenak matanya menatap tajam ke arah aksesori yang tergantung di dinding. Tanpa basa-basi, Mincerok membuka pembicaraan. Ia menyebut bahwa 2 hari lalu, sang komisaris diketahui pergi berburu ke Bukit Betula, lokasi yang juga menjadi tempat ditemukannya ke-15 mayat warga Jurchen dari klan Paijowi. Ia menegaskan orang-orang Paijowi bukanlah rakyat biasa. Sejak kecil, mereka telah dilatih sebagai pendekar dan hanya orang dengan kemampuan tinggi yang mampu menghabisi mereka. Lalu Mincerok menunjukkan sebuah liontin, salah satu mata kalung yang ia temukan di lokasi kejadian. Liontin itu identik dengan yang tergantung di dinding ruangan sang komisaris. Dengan nada tegas, Mincerok memperingatkannya untuk menjaga tindakannya. Ia berkata jika orang-orang Paijowi melanggar hukum karena memasuki wilayah terlarang demi mengambil tanaman kebangkitan, mereka seharusnya dihukum, bukan malah dibantai seperti binatang. Pernyataan itu langsung memicu kemarahan sang komisaris. Ia merasa harga dirinya bahkan kehormatan klannya dihina oleh Mincerok. Namun Mincerok tak gentar. Dengan sorot mata dingin, ia berkata pelan namun mengancam. Jika insiden ini pada akhirnya mengguncang kestabilan negeri kita, maka aku akan pastikan tak satu pun anggota klan Haewoncho yang selamat. Setelah kembali dari kediaman komisaris, Mincerok segera memerintahkan agar seluruh jenazah warga Paijowi yang ditemukan di pegunungan Pyeongsagun segera dibakar habis. Namun, tanpa mereka sadari, dari kejauhan di seberang perbatasan Sungai Amnok, Ai Dagan, pemimpin suku Jurchen Paijowi, tengah mengamati aktivitas pembakaran tersebut bersama para pengikutnya. Asap yang mengepul dari lokasi militer menjadi sinyal bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Di waktu yang hampir bersamaan, Tahap mulai mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke desa Paijowi. Ia menerima perintah dari Mincerok untuk menyebarkan kabar bahwa 15 warga Paijowi tewas diserang harimau. Misi itu sangat beresiko karena bila Paijowi tahu kebenarannya, nyawa Tahap bisa menjadi taruhannya. Asin yang menyadari hal itu mencoba mencegah kepergian ayahnya. Ia merasa ragu dan takut, namun Tahap tetap teguh. Loyalitasnya pada kerajaan serta harapannya agar kaum mereka bisa mendapatkan tempat dan jabatan dalam sistem pemerintahan Joseon lebih besar dari rasa takutnya. Keesokan harinya, Asin mendapati kondisi ibunya yang sakit semakin memburuk. Tak ada satupun tabib yang mau datang ke desa mereka karena status sosial yang rendah membuat mereka diperlakukan seperti warga buangan Joseon. Dengan penuh tekad, Asin berkata pada tetua desa bahwa ia akan pergi mencari pertolongan, meminta mereka menunggu sampai ia kembali. Sementara itu di desa Paijowi, Tahap mulai menjalankan misinya. Ia mendatangi warga Paijowi dan menceritakan bahwa pegunungan Pyeongsagun kini dipenuhi harimau ganas.
돌아다서 잡아키니 거는 왁 파져 주시오나이만. Awalnya, para penduduk mendengarkan dengan tenang, bahkan tampak menerima penjelasan itu. Namun, ketegangan mulai terasa saat salah satu warga Paijowi berkata pelan namun tajam, "Kalau kau bohong, maka kau akan mati." Kembali kepada Asin, diam-diam ia menyusup masuk ke pegunungan Piesa dan kembali ke gua tua, tempat di mana pertama ia menemukan tanaman misterius itu. Di dalam gua, ia memperhatikan lebih seksama ukiran-ukiran yang terpahat di dinding batu. Salah satunya menunjukkan sosok harimau yang diberi tanaman tersebut, lalu bangkit kembali setelah mati. Sementara itu, di lokasi berbeda, Mincerok menjalankan rencana berikutnya. Ia memimpin pasukan dalam operasi pura-pura berburu harimau, mengajak serta beberapa warga sipil untuk menyaksikan langsung. Tujuannya jelas, yaitu menguatkan narasi bahwa pembantaian warga Paijowi memang benar dilakukan oleh harimau, bukan manusia. Semua sesuai skenario yang telah ia susun agar rakyat tidak mencurigai kebenaran di balik tragedi tersebut. Namun, tanpa mereka sadari, beberapa warga Paijowi diam-diam ikut menyusup di antara rombongan mereka. Setelah itu, pasukan Mincerok menemukan jejak kaki harimau. Tapi, sesuatu terasa janggal. Arah jejak itu justru mengarah ke kerumunan warga yang sedang membunyikan alat dari logam. Padahal, secara naluriah, harimau akan menghindari suara gaduh, terutama suara besi. Dan tiba-tiba, inilah yang terjadi. Di tengah kekacauan, Mincerok memperhatikan tanaman liar yang terkena darah dari korban. Ia mulai menyadari sesuatu yang janggal. Tak jauh dari sana, ia menemukan jasad warga dengan luka-luka brutal. Jelas, bukan serangan hewan buas. Namun, salah satu korban yang masih bernapas tergagap dan menyebut itu bukan harimau, tapi adalah monster. Mendengar itu, Mincerok langsung memerintahkan pasukannya untuk menarik mundur seluruh warga. Ia tahu apapun yang mereka hadapi kali ini jauh lebih berbahaya. Namun, di tengah evakuasi, warga Paijowi yang menyusup justru pergi ke arah berlawanan. Mereka menyelinap menuju padang rumput dari sisi berlawanan. Tak lama dari kejauhan, tiba-tiba prajurit Paijowi itu justru berdiri menghadang harimau. Dalam sekejap, ia pun menjadi korban. Untungnya, Mincerok datang dan berhasil membunuh harimau itu dengan satu tebasan mematikan. Namun, ketika harimau itu dibedah, mereka semua terkejut. Tubuhnya sudah membusuk, tanda bahwa harimau itu seharusnya sudah mati sejak lama. Itu artinya harimau itu adalah makhluk yang dihidupkan kembali. Dengan sorot mata penuh dendam, salah satu warga Paijowi berkata, "Aku tetap akan membalas ke-15 saudaraku, karena kami tahu tubuh mereka tak pernah ditemukan dan mereka bukan mati karena harimau." Kembali pada Asin, setelah berhasil mengambil tanaman kebangkitan dari dalam gua Piesaken, ia segera memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan, ia menemukan sosok jasad warga Paijowi, tergeletak tak bernyawa dengan panah menancap di dadanya. Asin tak tahu bahwa pada saat yang sama, desanya sedang mengalami kehancuran. Pasukan Aidagan menyerbu desa perbatasan. Begitu Asin tiba, ia hanya bisa terpaku. Desa telah luluh lantah, dipenuhi mayat-mayat warga yang dikenalnya. Tubuhnya berserakan, rumah hangus terbakar, dan suara hanya diisi oleh angin dan sisa api. Di antara puing-puing, ia menemukan kalung ayahnya, tergantung di kaki seorang warga yang telah tewas. Saat itulah hatinya benar-benar hancur. Keesokan harinya, dengan tubuh lelah dan hati diliputi duka, Asin berjalan kaki menuju markas Mincerok. Di sana, ia memohon agar pembantaian desanya dibalas. Ia menyerahkan kalung ayahnya sebagai bukti bahwa sang ayah gugur dalam misi yang diberikan langsung oleh Mincerok. Namun, permintaan itu ditolak mentah-mentah. Mincerok mengatakan bahwa serangan terhadap warga suku terbuang bukan urusan resmi negara Joseon Selatan. Lagi pula, menghadapi pasukan Paijowi yang dikenal brutal, hanya demi balas dendam pribadi dianggap tindakan bodoh yang bisa memicu perang besar. Tanpa belas kasihan, Mincerok menyuruh pengawalnya mengantar Asin ke sebuah kandang tua di pinggir markas, tempat yang dulu digunakan untuk menaruh babi.
Punya pilihan, Asin menurutinya. Malam itu di tengah bau lumpur dan kotoran, ia duduk diam dan memandangi tanaman kebangkitan yang disembunyikannya. Ia teringat wajah ayahnya, para warga desa, dan semua kebohongan yang sudah ia ketahui. Sejak saat itu, ia bersumpah dalam hati. Hari demi hari berlalu, Asin menjalani hidupnya sebagai pelayan kasar, mencuci pakaian tentara, membersihkan peralatan dapur, dan memunguti sisa makanan. Tapi diam-diam, ia juga mulai berlatih memanah di tengah malam dan mencatat jadwal, kebiasaan, dan jalur patroli para tentara Paijowi. Dam dalam dirinya tumbuh dalam diam, dan saat tanaman kebangkitan terus ia rawat, niatnya perlahan berubah menjadi rencana. Suatu hari saat sedang berburu rusa di pinggir hutan, Asin berhasil memanah buruannya, tapi belum sempat ia mendekat, tiba-tiba seekor babi hutan besar menerobos semak dan langsung mengejarnya. Asin berlari sekuat tenaga, melompati akar dan semak, dan saat itulah adegan berubah. Waktu telah berlalu, Asin kemudian menyerahkan sebuah peta rahasia berisi semua rincian hasil pengintaian pasukan Paijowi. Seorang utusan kerajaan datang membawa kabar konferensi perdamaian dengan Jepang telah gagal. Sebagai tanggapan, Mincerok dan pasukannya diperintahkan untuk segera membantu pertahanan di wilayah selatan. Mincerok pun bersiap berangkat, namun meninggalkan beberapa pasukannya untuk tetap mengawasi pergerakan Paijowi. Sebelum pergi, ia berniat menemui Asin. Namun, pengawalnya justru mendapati salah satu penjaga benteng keluar dari markas dengan pakaian acak-acakan, wajahnya pucat dan langkah linglung. Merasa ada yang tidak beres, sang pengawal memerintahkannya untuk segera menyampaikan perintah kepada Asin, menyusup kembali dan mengamati markas besar militer Paijowi lebih dalam dan lebih rinci. Beberapa waktu kemudian, Asin menjalankan perintah itu. Saat melihat pasukan Paijowi keluar dari gerbang markas, ia memanfaatkan celah itu untuk menyelinap masuk. Di dalam komplek yang sangat ketat, ia memasuki sebuah bangunan tua. Tiba-tiba, Asin pun keluar perlahan, dan saat melihat lebih dekat, napasnya tercekat. Nyata, tahanan itu adalah Tahap, ayahnya sendiri. Dalam suara lirih dan nyaris tak terdengar, Tahap memohon kepada Asin. Ia tahu umurnya tak lama lagi. Luka, siksaan, dan kehilangan kehormatan telah merenggut segalanya. Dengan mata berlinang, ia berkata, "Habisi aku sebelum mereka kembali." Air mata menetes di wajah Asin. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan pasung ayahnya, memeluk tubuh yang tinggal tulang itu untuk terakhir kalinya. Lalu dengan berat hati, ia melepaskan ayahnya dari penderitaan selamanya. Beberapa saat kemudian, tampak Asin meninggalkan markas militer Paijowi yang kini dilahap api. Kepulan asap mengepul di belakangnya. Langkahnya cepat, namun matanya tetap waspada. Dalam perjalanan kembali, ia berpapasan dengan pasukan Mincerok yang sedang berpatroli. Saat itu matanya tertuju pada sebuah anak panah yang menancap di kantong salah satu prajurit. Seketika tubuhnya menegang. Bentuk dan ukirannya sama persis dengan anak panah yang ia lihat di tubuh warga Paijowi, tepat sebelum desanya dibantai. Kecurigaan mulai muncul. Asin merasa ada yang disembunyikan. Malam harinya diliputi amarah dan penasaran, Asin menyelinap masuk ke kantor Mincerok. Di antara berkas-berkas itu, ia menemukan satu dokumen laporan rahasia. Ini membuat darahnya mendidih. Dalam laporan itu tertulis jelas, Mincerok memerintahkan agar Tahap, ayah Asin, menyebarkan informasi palsu soal serangan harimau demi menghindari perang terbuka dengan Paijowi. Saat pasukan Paijowi menemukan kebohongan itu, Tahap dikorbankan sebagai kambing hitam agar Joseon Selatan tetap bisa berdiplomasi. Scene menunjukkan flashback singkat di sebuah padang rumput pada momen yang tak pernah diketahui Asin sebelumnya. Tampak Mincerok berhadapan langsung dengan utusan Paijowi. Setelah menerima ancaman balas dendam, Mincerok tak membantah. Ia justru berkata bahwa warga mereka memang bukan dibantai oleh harimau, melainkan oleh tangan manusia. Lalu melempar sebuah benda kecil ke tanah, sebuah liontin tua yang ternyata itu adalah milik Tahap, yang ia terima saat memberikan perintah kepada ayah Asin sebelumnya. Momen itu menunjukkan bahwa Mincerok sejak awal tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, bahkan mungkin telah mengaturnya. Kembali ke masa kini, Asin kini telah mengerti penolakan Mincerok untuk membalaskan dendam bukan karena ia tak sanggup, tapi karena ia terlibat langsung. Dendam pribadi Asin berubah menjadi amarah terhadap pengkhianatan yang mengorbankan sukunya demi politik dan kedamaian palsu.
Malam itu, satu hal menjadi pasti, musuh sebenarnya bukan hanya Pai Jowi, tetapi juga mereka yang mengaku sebagai pelindung Joseon. Beberapa waktu berselang, penjaga benteng yang dulu pernah tertangkap basah kembali mendatangi kediaman Asin. Saat ia masuk dan melihat setangkai bunga asing tergeletak di atas bantal, tanpa curiga ia memungutnya. Namun seketika, Asin muncul dari belakang dan langsung menghabisinya dengan satu tebasan. Tubuh sang penjaga tergeletak tak bernyawa. Tak lama setelah itu, tubuhnya bangkit kembali. Ini ia telah berubah menjadi zombie. Teriakan panik menggema ke seluruh markas. Mendengar kegaduhan itu, seorang pengawal kepercayaan Mincerok yang masih tersisa mencoba memeriksa keadaan. Begitu ia membuka pintu, tubuh seorang prajurit tergeletak dengan bunga di dahinya. Ia sontak mundur dan meraih senjatanya, namun tiba-tiba kini wabah zombie telah menyebar di dalam markas dengan cepat dan brutal. Di tengah kekacauan, satu-satunya pilihan bagi pengawal tadi hanyalah melarikan diri. Ia berhasil keluar bersama salah satu anggota dan berlari ke arah gerbang utama. Namun saat hendak membukanya, anak panah menghujam dadanya. Ia tersungkur dan tewas seketika. Dari atas bangunan markas, Asin berdiri dengan busur di tangan dan senyum dingin di wajahnya. Ia menyaksikan dengan tenang saat para zombie mulai menyerbu markas secara menyeluruh, mengoyak satu persatu pasukan yang tersisa. Bagi Asin, ini bukan lagi tentang dendam. Ini adalah pembalasan sistematis, terencana, dan tanpa ampun. Ia membiarkan sebagian dimangsa hidup-hidup, sementara sisanya ia habisi sendiri, termasuk mereka yang hanya mencoba bersembunyi dalam ketakutan. Tak ada ampun, tak ada yang lolos. Akhirnya markas militer yang dulunya penuh dengan prajurit bersenjata kini berubah menjadi sarang zombie. Tiba-tiba satu prajurit tersisa muncul. Dengan suara lirih dan penuh ketakutan ia memohon pertolongan. Tanpa ragu, Asin menarik busurnya dan memanah tangan si prajurit. Teriakan kesakitan menggema dan menarik perhatian para zombie yang tersisa. Dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya, Asin kembali ke kandang tempat ia menyekap seorang prajurit. Pria itu masih terpasung, tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Asin kemudian diperlihatkan berjalan perlahan, sedang menyeret sebuah karung besar melewati jalan setapak menuju desanya yang dulu. Sekilas suasananya tampak damai. Sebuah desa yang asri, rumah kayu yang hangat dan keluarganya menyambut di ambang pintu, lengkap dengan seekor rusa tergeletak di tengah ruangan. Namun, ternyata semua itu hanyalah khayalan, dan inilah kenyataannya. Alih-alih mengubur mereka setelah pembantaian, Asin memilih menghidupkan kembali satu persatu. Keluarga dan warga desa kini adalah makhluk tak bernyawa, namun tetap hidup dalam penjara kelam miliknya. Tanpa banyak bicara, Asin membuka karung. Terlihat seorang militer yang masih hidup dan setengah sadar. Ia lalu menyeretnya ke tengah ruangan, lalu perlahan mendorong tubuh itu ke hadapan zombie-zombie yang kini mulai merapat. Sembari tersenyum dingin, Asin berbisik, "Mulai hari ini kalian akan makan yang lebih lezat." Kemudian sebelum melangkah pergi meninggalkan rumah yang penuh zombie itu, Asin bergumam dalam hati. Suaranya tenang tapi berat oleh dendam. "Aku akan segera mendampingi kalian. Setelah menuntaskan semua ini, orang Joseon dan Jurchen harus merasakan apa yang kalian alami." Tak lama Asin terlihat tiba di wilayah perbatasan Joseon, tepatnya di Uiju. Di sana ia menemui tabib tua bernama Lee Sugi, satu-satunya orang yang diyakini cukup gila untuk memahami kekuatan tanaman kebangkitan. Dengan wajah dingin, Asin menyerahkan tanaman yang tersisa dan menjelaskan secara rinci. Tanaman itu harus dihaluskan, dicampur air liur segar lalu dimasukkan ke kening mayat sedalam 3 mm sebelum tubuhnya membusuk. Jika dilakukan tepat, dalam 2 jam si mayat akan bangkit kembali. Sementara Asin tak peduli lagi. Baginya, ini bukan lagi tentang eksperimen, tapi tentang balas dendam yang harus tuntas. Film pun diakhiri dengan adegan Asin berdiri tegap di atas bukit. Di hadapannya, pasukan Aidagan yang telah membantai desanya mulai mendekat.
Tanpa sepatah kata, Asir menarik busur membidik lurus ke arah komandan mereka. Anak panah melesat cepat, menghantam tepat di dada. Pertempuran pun dimulai. Layar pun gelap meninggalkan suara desir angin dan denting logam yang bersiap untuk perang berikutnya.